Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa kelas 8 di channel ini. Pertama, kami ucapkan selamat atas kesuksesan Anda pada pembelajaran sebelumnya. Semoga Anda tetap memahaminya. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Namun, sebelum memasuki materi, anak-anak, kami perkenalkan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasarnya adalah menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Indikator. Setelah pembelajaran kali ini, anak-anak mampu menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah tentang kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran kali ini. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, materi yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan 1. Hierarki peraturan perundang-undangan nasional. 2. Lembaga negara yang berwenang menyusun dan menetapkannya. 3. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, 3 hal itulah yang akan kita bahas pada materi penyusunan peraturan perundang-undangan ini. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 Ayat 1. Di situ dijelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, itulah tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita.
Nah, jenis dan hierarki itu mengandung konsekuensi bahwa tata urut yang demikian ini tidak boleh diubah dan punya makna tersendiri. Jadi yang tertinggi dari jenis peraturan perundang-undangan di negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan yang terendah adalah peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Sehingga peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Nah, itulah tentang hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terutama pada pasal 16 tentang perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas. Dalam penyusunan prolegnas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, bahwa penyusunan rancangan undang-undang itu didasarkan atas satu Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, didasarkan atas Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, didasarkan atas perintah undang-undang lainnya. Yang keempat, didasarkan atas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kelima, didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Yang keenam, didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Yang ketujuh, didasarkan atas Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis DPR. Dan yang terakhir, didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan hukum nasional. Nah, itu tentang dasar penyusunan rancangan undang-undang. Nah, di dalam tata urut peraturan perundang-undangan di negara kita, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rinciannya secara singkat sebagai berikut. Pertama, usulan perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Pertama itu. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2
2/3 anggota MPR. Jadi sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR sepakat untuk mengubah pasal-pasal itu. Yang ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Jadi separuh dari anggota MPR ditambah 1 itu memutuskan untuk diubah, maka diputuskan untuk diubah. Yang keempat, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, itu tentang proses perubahan Undang-Undang Dasar. Secara singkat bisa kalian lihat pada gambar di samping ini. Itu adalah tentang perubahan Undang-Undang Dasar yang diamanatkan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum, mengikat ke dalam dan keluar majelis. Maksud mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Sedangkan mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Itu tentang ketetapan MPR. Yang ketiga, urutan daripada peraturan perundang-undangan di negara kita, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Adapun peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Nah, suatu rancangan undang-undang itu dapat diusulkan oleh DPR atau diusulkan oleh Presiden. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu, terutama masalah tentang otonomi daerah, kepada DPR. Jadi ada 3 lembaga yang punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Adapun prosesnya itu digambarkan semacam ini. Jadi proses pembentukan undang-undang itu DPR punya hak untuk mengajukan
rancangan undang-undang. Presiden juga punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Kemudian rancangan undang-undang itu dibahas DPR bersama Presiden. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang dasar atau rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan sesuai dengan pasal 20 ayat 5. Yang mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang adalah Presiden. Sementara apabila rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Nah, itu tentang proses pembentukan undang-undang. Yang keempat, tata urut peraturan perundang-undangan yang keempat adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Adapun tahapan penyusunan peraturan pemerintah itu adalah 3 tahap. Tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah, tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah, yang terakhir tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden. Yang kelima adalah peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Itu yang dinamakan peraturan Presiden. Prosesnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 55. Ada 3 langkah atau 3 tahap. Tahap pembentukan panitia antar kementerian. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan Presiden. Yang ketiga, pengesahan dan penetapan yang disahkan dan ditetapkan oleh Presiden. Yang keenam adalah peraturan daerah, perda provinsi. Peraturan daerah atau perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Adapun prosesnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Rancangan perda provinsi itu bisa diusulkan oleh DPRD provinsi atau diusulkan oleh gubernur. Prosesnya tergambarkan pada narasi berikut ini.
Ya, anak-anak bisa memahami tentang proses penetapan atau proses penyusunan rancangan perda provinsi. Kalau sudah disetujui bersama, maka rancangan itu disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Contoh pada gambar di samping berikut, ini adalah tentang perda kawasan dilarang merokok. Kemudian yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau perda kabupaten atau perda kota. Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat dibeda-bedakan antara satu daerah dan daerah yang lainnya. Adapun rancangan perda kabupaten atau kota bisa diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, juga bisa diusulkan oleh bupati atau wali kota. Proses penyusunannya dijelaskan pada narasi berikutnya. Ada 3 tahap ini, ya, tentang proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, demikian anak-anak tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan di negara kita. Sehingga pada akhir pembelajaran ini anak-anak diharapkan memahami tentang hierarki peraturan perundang-undangan nasional, memahami tentang lembaga-lembaga yang punya wewenang untuk menyusun dan menetapkan undang-undang. Dan yang ketiga, anak-anak mampu memahami proses penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut. Demikian, semoga anak-anak bisa memahaminya. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di channel yang sama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.